eh, fenomena atau sesuatu yang kita akan tulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Saya berbicara pada tataran pengalaman mahasiswa-mahasiswi kita yang kadang-kala dia kesulitan di dalam menyelesaikan sebuah karya tulisnya. Ya, karena tidak didasari pada teori besar atau grand teori. Ya, jadi misalnya saya contohkan tadi, kita mau membahas katakanlah praktik moderasi beragama dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, tentu kan kalau kita melihat struktur baku dari sebuah karya tulis ilmiah, ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup. Nah, sesungguhnya bagian-bagian ini adalah sangat penting di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita membahas bagaimana teorisasi dari sebuah fenomena atau sebuah gejala yang kita sementara teliti atau kita sementara riset. Saya sendiri di dalam setiap mata kuliah yang saya berikan pada mahasiswa, output dan outcome-nya itu harus berbasis pada mini riset yang melatih mahasiswa untuk menulis karya tulis ilmiah, kemudian harapannya bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, jadi ini adalah satu cara atau satu strategi bagaimana fabrikasi karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa. Karena kita sadari bersama dan fakta-fakta yang terjadi, kekurangan kita itu adalah pada bagaimana mahasiswa itu melahirkan karya tulis ilmiah dan diterbitkan pada jurnal terakreditasi seperti itu. Ya, jadi itu yang kami lakukan sementara ini pada saat saya memberikan mata kuliah atau mengajar ya pada mata kuliah tertentu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi mungkin saya akan banyak share saja ya atau diskusi-diskusi. Saya yakin yang hadir di sini adalah insan-insan penulis yang memiliki semangat untuk tangan mahasiswa. Dan saya sangat mengapresiasi dengan dibentuknya, dengan selesainya Bombas Forkim ini. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan, bagaimana urgensi ya teori itu di dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Jadi urgensinya itu bisa dipahami, bisa dipostulatkan, bisa diabstraksikan, dan fungsi daripada teori itu adalah menjelaskan fenomena yang kita akan tulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah yang baik itu adalah karya tulis yang didasari pada teori yang benar di dalam meneropong atau di dalam melihat sebuah isu. Ya, seperti tadi saya berikan contoh tentang moderasi beragama. Nah, tentu teori-teori yang harus dimunculkan dalam karya tulis kita itu adalah teori tentang moderasi. Biasanya salah satu kelemahan mendasar dari tulisan-tulisan kita itu adalah pada bagaimana menempatkan teori itu sebagai satu konstruk epistemik yang akan menjelaskan fenomena atau realitas yang kita akan tulis. Ya, tanpa teori yang memadai, yang komprehensif atau yang cukup, ya maka kemudian
tulisan kita itu dianggap kurang berkualitas atau kurang bermutu karena landasan epistemiknya rapuh, ya, sehingga dalam pandangan ilmiah itu apabila landasan teorinya rapuh, maka kemudian dia tidak bisa menjelaskan variabel-variabel yang kita akan tulis dalam karya tulis ilmiah. Nah, ini saya kira penting ya, penting untuk bagaimana menempatkan teori itu sebagai salah satu yang paling substansial di dalam sebuah karya tulis. Ya, jadi menulis itu atau menulis karya tulis yang sifatnya ilmiah tentu tidak sama menulis dengan tulisan-tulisan biasa. Ya, misalnya menulis novel atau menulis cerpen. Ya, kalau kita menulis novel itu kan tidak ada aturan-aturan baku, ya, tidak ada standar-standar ilmiah yang digunakan di dalam menarasikan atau menjelaskan tulisan-tulisan kita. Cukup kita mengikuti alur cerita sebuah fiksi atau sebuah novel, ya, tanpa harus menggunakan kaidah-kaidah baku atau kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini berbeda, ya, karena ini dalam kerangka atau dalam platform tulisan ilmiah, maka kita menggunakan kategori-kategori ilmiah. Dan di antara kategori-kategori ilmiah itu objektif, bisa diverifikasi, bisa dijelaskan, data-datanya bisa disinkronisasikan dengan fakta-fakta yang ada, bisa dikonfrontasikan dengan realitas yang terjadi, dan yang paling substansial itu adalah teorinya kukuh, ya, teorinya mumpuni, ya, sehingga mampu menjawab apa yang kita jelaskan melalui karya tulis ilmiah kita. Karena kadangkala kita membaca sebuah karya tulis ilmiah, sepertinya apa yang dinarasikan di dalam judul itu tidak tertuntaskan di dalam pembahasan. Ya, itu bisa terjadi karena landasan teorinya lemah, ya, sehingga tidak menghasilkan apa yang diinginkan oleh judul itu. Sepertinya yang dibahasakan di dalam pembahasan hasil penelitian itu sangat dangkal sekali. Jadi ini saya kira nanti kita akan banyak share atau diskusi bagaimana pentingnya atau urgensi teori itu di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita di dalam menuliskan atau menempatkan sebuah teori. Ya, ini saya kira penting sekali, ya, untuk kita pahami secara bersama. Dan saya kira adik-adik di sini memang berkecimpung dalam bidang karya tulis ilmiah, dan saya harap ini bisa memantik adik-adik untuk terus mengembangkan dan membantu sivitas akademika dalam menghidupkan diskursus intelektual. Sebenarnya dulunya saya bermimpi di kampus kita ada forum riset semacam ini, dan alhamdulillah malam ini saya ketemu dengan orang-orang hebat, ya, seperti Anda semua ini. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita di dalam menuliskan teori dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, tentu perkembangan teknologi informasi saat ini sungguh sangat luar biasa, ya. Revolusi industri 4.0, kemudian Jepang sendiri punya konsep society 5.0 dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi informasi, dan itu terjadi secara masif dan menghegemoni seluruh kehidupan kita, termasuk dalam hal kehidupan intelektualitas atau diskursus akademik pada sivitas akademika. Nah, saat ini alhamdulillah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita manfaatkan melalui fasilitas online. Ya, misalnya saya ambil contoh, ya, tentang moderasi beragama. Nah, ini kan sesuatu yang baru dalam lingkup Kementerian Agama, walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang
betul-betul baru ya, karena apa namanya, konstruk filosofisnya, teori-teori tentang tasamuh, tentang moderasi, tentang musyawarah, toleransi dan lain sebagainya banyak kita temukan dalam literatur-literatur klasik. Tapi isunya begitu hangat ya, seiring dengan adanya fakta-fakta misalnya ekstremisme beragama, radikalisme dan lain sebagainya. Nah, tentu biasanya kalau kita mau mulai tulisan, di mana saya bisa dapatkan bukunya? Ya, ketika pertanyaan itu muncul, maka biasanya yang apa namanya, yang terpatri dalam benak kita, saya harus ke perpustakaan. Nah, bagaimana kalau buku itu tidak tersedia di perpustakaan? Sebab perpustakaan itu ya tentu juga terbatas koleksi buku-bukunya. Nah, saya melihat dan saya sering apa namanya itu mengeksplorasi di dunia maya atau dunia internet. Banyak sekali misalnya kita buka Google Scholar ya, kemudian ResearchGate, ya, kemudian apa hasil-hasil penelitian yang terupdate, buku-buku utama ya, termasuk literatur-literatur klasik, kita akan mudah dapatkan ya apabila kita tahu kata-kata kuncinya. Ya, misalnya tentang moderasi beragama. Anda masuk di Google Scholar, Anda masuk di ResearchGate, ya, dan situs-situs lainnya atau platform lainnya yang menyediakan literatur-literatur itu, Anda ketik kata kuncinya, maka seluruh yang terkait dengan kata kunci yang Anda ketik dia akan tampilkan. Nah, tinggal kita mengambil saja yang mana yang kita butuhkan untuk mengukuhkan atau untuk mendukung tulisan kita atau karya tulis kita. Nah, ini satu kemudahan ya, cara kita untuk melacak teori itu. Jadi teori itu adalah satu cara pandang yang komprehensif di dalam apa namanya, di dalam menjelaskan satu fenomena, membahasakan betapa urgen teori itu. Ya, karena kita ini misalnya sebagai penilai ya, penilai dari sebuah karya tulis ilmiah itu, apabila ada sebuah karya tulis ilmiah, yang pertama kali kita cari itu adalah kira-kira apa isu utama yang diangkat oleh penulis. Ya, nah itu juga penting. Ya, itu juga penting. Dan saya kira apa namanya, banyak mahasiswa di sini yang sudah mengikuti event-event perlombaan karya tulis ilmiah, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Nah, memang cara pandang penilai itu yang pertama adalah melihat isu utama ya, isu utama yang dijadikan sebagai apa namanya, dijadikan sebagai core daripada tulisan itu ya, tulisan itu. Nah, misalnya tentang tema utamanya adalah pendidikan ya, tema utamanya pendidikan. Tetapi kira-kira di dalam pendidikan itu kan sangat luas, atau katakanlah tentang ekonomi atau tentang pemikiran Islam atau tentang perbankan. Nah, tentu itu kan tema utama ya, atau tema besar. Ada distingsi atau ada kekhususan dari setiap tema itu yang terupdate, terbaru, dan memantik pembaca untuk membacanya. Maka tentu adik-adik ini yang sudah pengalaman dalam perlombaan karya tulis ilmiah, yang pertama itu kan yang dilihat adalah seleksi administrasinya ya. Nah, terutama di administrasi itu terkait dengan kira-kira judul ini menarik atau tidak. Nah, kalau judul itu datar-datar saja atau biasa-biasa saja, maka kemungkinan itu tidak akan lolos. Tetapi kalau judul itu spesifik, ada distingsinya, dalam tanda petik membuat kita gelisah atau memantik rasa keingintahuan kita, ya, atau memantik nuansa akademik kita, atau membuat kegusaran akademik kita, sesungguhnya apa isi daripada judul ini. Itulah biasa yang dicari oleh penilai ya, dalam tanda petik ya, mungkin tulisan-tulisan
yang aneh-aneh ya seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kita ini yang terutama sering ikut dalam perlombaan karya tulis ilmiah. Jadi itu ya cara untuk melihat teori ya atau mencari teori. Ya, jadi apa namanya? Tidak perlu sebenarnya saya berpikir kita tidak tergantung lagi pada satu ruangan yang disebut dengan perpustakaan. Ya, karena kita juga paham ya kalau kita ke perpustakaan, buku-buku yang ada di situ ya kemungkinan buku-buku yang terbit tahun 2000-an atau mungkin terbit tahun 1900-an. Nah, sementara kita hidup di era disrupsi informasi. Jadi disrupsi informasi itu secara teoritis adalah di mana informasi menyerbu kita tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Ya, jadi tidak ada lagi apa namanya itu pembatasan-pembatasan atau sekat-sekat ruang dan waktu. Nah, kita bisa memanfaatkan tadi itu terutama beberapa platform atau beberapa sumber yang saya sebutkan tadi. Google Scholar, kemudian ResearchGate dan banyak lagi yang kita bisa temukan terkait dengan teori-teori dasar. Nah, apalagi jurnal-jurnal ya, ya kita bisa melihat misalnya di Sinta-Ristek Dikti. Ya, kalau di Kementerian Agama itu ada platform jurnalnya namanya Morarev ya. Ya, itu kita bisa masuk di situ. Nah, kalau kita masuk di situ apa namanya? Berbagai tulisan-tulisan ilmiah yang sudah direview, sudah dinilai oleh para pakar, kemudian diterbitkan dan itu diakreditasi secara nasional. Ya, jadi maksud saya saat ini tidak ada lagi alasan bahwa tidak ada teorinya ya atau tidak ada referensi yang terkait dengan itu. Ya, apa namanya kurang relevan ya. Saya kira apa namanya alasan-alasan yang seperti itu. Jadi itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi tentang urgensi daripada sebuah referensi atau teori karena teori itu apa membantu kita untuk menarasikan atau untuk meneropong sebuah fakta atau sebuah isu yang kita akan kaji. Ya, misalnya saya berikan contoh mungkin adik-adik di sini ada yang dari perbankan ya. Mengapa misalnya atau teori tentang perbankan Islami ya. Nah, ini tentu menarik ya, menarik karena yang pertama kalau kita mau melihat sejarah dari perbankan itu pada awalnya adalah sifatnya konvensional, kemudian ada kebutuhan dari sisi religius, kemudian menjadi perbankan Islam. Nah, tentu adik-adik di perbankan bisa mengeksplorasi ini, bisa menteorisasikan ini. Nah, sama halnya dengan yang lain dari Fuad juga seperti itu, dari Faksi dan dari Tarbiyah ya, ya juga bisa apa namanya itu mengembangkan teori-teori yang ada. Nah, itu yang kedua ya terkait dengan sumber-sumber apa namanya atau rujukan-rujukan atau media yang kita bisa akses ya untuk mencari teori-teori ya teori-teori. Jadi sekali lagi sepertinya tidak relevan bahwa saya tidak temukan teorinya ya saya tidak temukan teorinya karena saat ini ya seperti yang saya sebutkan tadi era disrupsi informasi di mana informasi itu begitu menyerbu kita dan hampir tidak ada yang tidak kita temukan di dunia maya atau dunia online ya. Bahkan pembahasan yang sifatnya metafisika banyak sekali kita temukan dalam internet ya. Teori tentang agama, teori tentang relasi manusia dengan Tuhan, bahkan teori tentang Tuhan sendiri banyak sekali kita akan temukan di dalam ya diantaranya ya apa namanya situs-situs atau website yang saya kemukakan tadi. Jadi itu yang kedua, bagaimana cara kita apa namanya mengeksplorasi atau mencari
grand theory, ya, grand theory atau teori utama di dalam menjelaskan isu yang kita bahas dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi ada kata kunci di sini ya, yaitu grand theory. Grand theory itu teori besar, ya, karena teori itu lahir dari yang pertama kali memunculkan teori itu. Ya, misalnya teori tentang teori tentang perubahan sosial. Nah, teori tentang perubahan sosial. Nah, tentu kalau kita membahas atau mengkaji tentang perubahan sosial, pertama kali yang mencetuskan atau berpendapat tentang perubahan sosial itu kira-kira siapa namanya dan apa teori dasarnya. Jadi ada Karl Marx, ada Max Weber ya dengan teori sosialnya. Nah di situ yaitu yang disebut dengan grand theory. Karena ada teori dasar atau grand theory, teori utama itu, dan ada penafsir daripada teori itu. Nah di sini membutuhkan kejelian di dalam mengeksplorasi teori itu, dari mana asalnya dan bagaimana teorinya. Ya, jadi teori itu kan dia menjelaskan sesuatu atau satu fenomena sehingga fenomena itu menjadi jelas. Ya, perlu seorang penulis atau seorang peneliti memahami siapa yang menteorikan atau siapa yang menteorisasikan satu masalah itu dan bagaimana teori dasarnya. Ya, karena dari situ kita akan mengkaji juga apa yang kita mau teliti atau apa yang kita mau tulis. Ya, jadi perlu juga sebenarnya dalam menulis karya tulis ilmiah itu salah satu persyaratannya hemat saya adalah kita harus rajin membaca. Ya, dan tentu selain membaca juga menulis. Karena membaca dan menulis itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mustahil kita memahami teori tanpa membaca. Jadi saya kadang-kala memberikan satu perbandingan pada mahasiswa bahwa saat ini kita diperhadapkan pada beragam fasilitas untuk mengasah intelektualitas kita, dan kita juga diperhadapkan pada berbagai fasilitas untuk menyenangkan perasaan kita. Nah, kita mau pilih yang mana? Apakah Anda mau hidup dengan hanya menyenangkan perasaan Anda, atau hidup dengan hidup dengan mengasah intelektualitas Anda. Nah, tentu saya kira adik-adik memilih Forkim ini karena mau mengasah intelektualitas Anda. Bacaan kita dengan bacaan orang lain itu berbeda. Kalau orang lain sibuk dengan Facebook, sibuk dengan WA, tentu kita sibuk dengan teori, kita sibuk dengan buku, kita sibuk dengan menulis. Nah, karena dengan teori itulah yang sekali lagi membantu kita untuk menjelaskan dan mengeksplorasi satu fenomena atau satu gejala yang kita akan jelaskan ya, atau kita akan tuliskan. Jadi itu yang yang mungkin ya sebagai bahan diskusi saja atau pemantik diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tidak terlalu banyak karena saya yakin adik-adik ini adalah insan intelektual. Nah, tentu kita akan lebih banyak share pengalaman terkait dengan bagaimana merancang sebuah karya tulis ilmiah. Dan karya tulis ilmiah itu tentu bukan hanya sekedar kita punya niat ya atau punya minat, tetapi memang harus menjadi satu tradisi ya. Jadi jadikanlah tradisi menulis itu sebagai satu tradisi ya di dalam forum ini ya, sehingga betul-betul forum ini menjadi produktif. Nah, saya membayangkan kalau misalnya forum ini ada sekitar 50 anggotanya, luar biasa. Dalam setahun saja
Anda atau adik-adik sekalian menghasilkan satu karya tulis, berarti dalam setahun ada 50 publikasi, ada 50 karya tulis, ada 50 jurnal. Juga daripada adik-adik sekalian. Saya kira begitu dulu sebatas dan saya sebenarnya lebih senang kalau kita share-share ya. Saya yakin adik-adik ini juga sangat pengalaman dalam karya tulis ini. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak atas sharingnya ya. Ada catatan besar tadi yang sempat saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan terkait urgensi teori itu sendiri dalam melakukan karya tulis ilmiah dari judul yang diangkat terkait grand teori nantinya yang bisa membuat karya tulis ilmiah rapuh ketika pemilihan grand teori itu tidak cocok dengan karya tulis yang akan kita tulis nantinya. Itu tadi beberapa yang saya tangkap dan Bapak ingin tadi berdiskusi agar forum kita pada malam hari ini lebih lanjut, lebih ada dialektika ke depannya. Mungkin teman-teman sekalian yang hadir pada forum malam hari ini, jika ada yang ingin bertanya silakan open mic saja langsung. Ya, dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini tentang tinjauan teori. Mungkin sudah dipahami. Oke Pak, bisa Ini via ada chat? Oke, bisa. nanti. Ya silakan. Oke, sembari Novi mengetik pertanyaannya, mungkin ada teman-teman dari yang lain juga yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu tinjauan teori, atau mungkin ada tadi yang saya dapat dalam forum ini ya terkait judulnya, bisa teorinya tentang judul yang deskripsinya. Saya mungkin moderator sedikit. Silakan Novi ya. Kita juga pertanyaannya. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adalah kata yang kita ucapkan atas nikmat yang diberikan Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Hayanda, narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Rustan Effendi MPDI selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Yain Parepare, yang kita hormati pula pembina Forkim, dan pada malam hari ini tentu diwakili oleh Ketua Nur Jamilah dan narasumber juga yang saya hormati, serta teman-teman yang senantiasa dalam dirinya terbit atau terunggah jiwa-jiwa yang ingin senantiasa menulis, menghasilkan karya ilmiah. Baik, pada malam hari ini tentu kita telah mendapatkan paparan materi dari narasumber kita terkait tentang tinjauan teori dalam menulis karya ilmiah. Mungkin saya sedikit menyampaikan pertanyaan saya persoalan judul saya pribadi. Kemarin sedikit ada beberapa item dalam judul saya itu diubah. Kemarin kebetulan yang menjadi pembimbing
pembimbing saya itu Bapak Warik 3, Dr. Muhammad Saleh, mengubah judulnya. Apakah mungkin saya perspektif dari apakah kemudian ketika kita kemudian selesai melakukan sidang judul, pada saat menghadap ke pembimbing bisa diubah judulnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, grand teori yang mungkin saya gunakan dalam penelitian saya, karena saya meneliti persoalan Edlink di IAIN Parepare, bagaimana proses pemanfaatan dan penggunaan Edlink di IAIN Parepare. Terus saya menggunakan grand teorinya itu new media dan teori e-learning. Apakah betul ini yang pas teori yang bisa saya gunakan untuk meneliti hal tersebut? Mungkin itu 2 pertanyaan yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi terpotong ya di tengah-tengah yang sempat saya dapat, Saudara Wahyudi menanyakan terkait e-learning yang diteliti di Edlink yang kita gunakan untuk kuliah saat ini. Terus Pak, sekaligus ini pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan itu perbedaan mendasar antara tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dan selanjutnya, apakah juga ada persamaan pembahasan antara keduanya? Apakah ada perbedaan dan persamaan antara tinjauan teori dan tinjauan konseptual, Pak? Dan yang tadi dari Saudara Wahyudin mengatakan bahwa apakah sudah teori dan media ya tidak sempat saya dengarkan tadi ya, Saudara. Tapi itu yang sampai saya tangkap. Oke, sudah tepat ya, Saudara Wahyudi? Iya, tepat. Oke, mungkin saya persilakan Pak untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Terima kasih, Saudara Moderator. Yang pertama ini saya kira satu respon yang sangat bagus ya dari Saudara Wahyudi dan Novianti ya. Pertama-tama dari Saudara Wahyudi tentang perubahan judul. Jadi perubahan judul itu memang lumrah terjadi ya dalam pembimbingan skripsi. Argumen-argumen perubahan judul itu memang biasanya didasarkan pada fakta-fakta, misalnya tidak ditemukannya variabel yang sebelumnya diajukan dan disetujui pada sidang judul. Maka memang sebaiknya sebelum mahasiswa itu menuliskan judulnya harus ada observasi awal ke lokus ya, atau rencana tempat penelitiannya. Jadi judul itu bukan sesuatu yang dituliskan begitu saja, tetapi didasari dengan observasi awal atau grantor observation. Jadi dari grantor observation itu dengan insting peneliti atau dengan semangat untuk meneliti, ya maka kemudian disusunlah judul itu, dan itu sudah harus kelihatan ya apa yang menjadi fokus atau apa yang kita mau teliti. Nah, tanpa didasari dengan grantor observation itu atau observasi awal, maka ya biasanya yang terjadi itu adalah terjadinya perubahan-perubahan judul di tengah penyusunan skripsi, walaupun judul itu sudah ditetapkan bahkan sudah di SK-kan oleh dekan ya. Jadi itu lumrah terjadi, bukan hanya di IAIN Parepare ya, termasuk di kampus-kampus lain. Itu yang pertama. Hanya memang karena penelitian itu secara atau penelitian itu terbagi dua. Pertama itu adalah penelitian kuantitatif dan yang kedua itu adalah penelitian kualitatif. Hanya saja memang paradigma penelitian kuantitatif itu dia memang ingin membuktikan teori, ya, ingin membuktikan teori. Kadang-kala juga memang ada kampus atau ada institusi yang tidak membenarkan adanya perubahan judul itu di tengah atau pada saat proses pembimbingan, ya, karena cara pandangnya bahwa ini jenisnya adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif itu cara
berpikirnya adalah membuktikan teori atau membuktikan hipotesis. Apakah teori itu terterima atau tertolak, atau hipotesis itu diterima atau ditolak. Ya, paradigmanya memang penelitian kuantitatif seperti itu. Ya, tetapi dalam kampus kita, walaupun paradigma itu tetap dianut, ya, tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari pembimbing, ya. Misalnya kalau nanti yang Anda akan teliti ini, Anda akan mengalami kesulitan di dalam apa namanya itu memperoleh data, ya, sehingga judulnya atau minimal variabelnya dirubah, ya, tapi sungguhnya substansinya tidak berubah. Jadi itu lumrah saja, ya, lumrah saja terjadi terutama di kampus kita. Jadi ini juga yang perlu dipahami, paradigma penelitian, ya, atau pendekatan penelitian. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Dua-duanya adalah jenis penelitian, tetapi paradigmanya berbeda. Kalau penelitian kuantitatif, dia memakai konstruk filosofis positivisme, ya, yang dicetuskan oleh Auguste Comte, ya, sekitar abad ke-17. Paradigmanya adalah positif, ya, maka disebut paradigma filsafat positivisme. Ya, kuantitatif yang disebut dengan positivisme itu bahwa fenomena bisa diukur, bisa diverifikasi, bisa diobjektifikasi. Ya, jadi harus jelas. Maka kuantitatif itu diidentikan dengan angka-angka, rumus-rumus, tabel-tabel. Karena itu mudah diverifikasi. Ya, sehingga muncullah paradigma baru, karena kadang-kala penelitian kuantitatif ini sering disebut dengan metode tradisional. Tradisional maksudnya sudah lama mentradisi dalam diskursus akademik, terutama di Eropa, ya. Di Eropa, kemudian belahan dunia lainnya termasuk Indonesia. Memang sudah lama kuantitatif itu. Hanya saja kita ini karena berkecimpung dalam humaniora, ya, terutama di kampus-kampus seperti IAIN, karena lebih apa namanya distingsinya adalah keislaman. Hanya saja kesulitan di dalam memahami angka-angka dan statistik itu. Ya, makanya ada tawaran baru dari ilmuwan-ilmuwan sosial atau humaniora mencoba untuk menawarkan satu paradigma atau satu perspektif, yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini memang secara paradigma, secara metode, secara pendekatan baru, ya, baru. Dan salah satu kelebihan daripada penelitian kualitatif itu karena dia cara mendapatkan datanya adalah observasi mendalam, kemudian wawancara mendalam, ya, sehingga diharapkan dia mampu mendiscovery atau menginquiry sesuatu yang tidak didapatkan atau tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka. Ya, misalnya tentang semangat beragama atau semangat hidup seseorang. Itu kadang-kadang tidak bisa dikuantifikasi dengan angka-angka, tapi oleh penelitian kualitatif bisa didapatkan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Saudara Wahyudin, apakah perubahan judul itu bisa? Bisa saja, ya, bisa saja. Dan memang Mohon maaf Pak, mikrofonnya sedang mute. oh ya, oke. Bisa didengarkan? Bisa Pak, bisa. Bisa, Halo, Pak. bisa dengarkan saya? Oke. Iya, Itu yang Pak. pertama, ya. Yang kedua, terkait dengan apa yang diteliti oleh Saudara Wahyudin tentang Edling, ya. Saya kira teori yang Anda kemukakan sudah tepat, yaitu e-learning, ya. E-learning, pembelajaran berbasis online. Nah, ada juga satu yang namanya PJJ, ya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ juga menggunakan paradigma pembelajaran online.
Saya kira sudah tepat ini apa yang digunakan oleh Wahyudin. Tinggal saudara mengeksplorasi ya, karena misalnya terkait dengan e-learning, tentu ada definisinya, kemudian unsur-unsur yang ada di e-learning itu seperti apa, pembelajaran jarak jauh ada definisinya, ada teorinya, ya, kemudian hal-hal yang termuat dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, tinggal dijelaskan, dieksplorasi, dielaborasi. Ya, Saudari Novianti, tinjauan teori dan tinjauan konseptual, apa sama atau beda? Apa persamaan dan perbedaannya? Jadi memang dua hal ini kadang-kala sama ya, tapi pada beberapa kesempatan dianggap berbeda. Jadi persamaannya itu adalah sama-sama menjelaskan satu konstruk apa yang kita ingin bahasakan atau apa yang kita jelaskan. Teori itu ya memang derivasi dengan konsep ya, konsep atau teori. Ya, teori itu satu cara pandang untuk menjelaskan satu fenomena sehingga bisa diambil satu postulat ya, atau satu kesimpulan setelah kita menjelaskan teori. Ya, konsep pun demikian ya. Satu cara pandang, satu konstruk filosofis untuk menjelaskan fenomena yang kita mau teliti atau jelaskan sehingga kita bisa memverifikasi atau melakukan menarik satu kesimpulan dari apa yang kita jelaskan. Ya, tapi memang di pedoman kita biasanya kalau penelitian kuantitatif digunakan tinjauan teori, kalau penelitian kualitatif biasanya digunakan tinjauan konseptual. Ya. Oke, saya kira begitu. Saya kembalikan. Saudara moderator. Iya Pak, mohon maaf jaringannya tidak stabil Pak. Ya, oke. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Nurilia Widya ya. Pertanyaannya itu bagaimana atau apa yang dikatakan dengan instrumen penelitian? Apakah beda instrumen penelitian dengan metode penelitian dalam penelitian kualitatif? Karena masih bingung dengan penyusunan proposal. Oh, ini sudah mahasiswa semester akhir, Pak. Ya. Oke. Langsung saya jawab ya. Juga, Pak. Oh ya, masih ada. Ada yang menjadi juga keambiguan dalam kampus kita. Apakah di mahasiswa S1 itu, Pak, dikenal dengan penelitian kualitatif? Apa sejauh yang saya ketahui, saat ini kita tidak meneliti penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif itu melahirkan teori ya Pak. Tadi kalau dari penjelasannya dijelaskan oleh dosen-dosen itu penelitian pustaka kalau tidak salah. Oke Pak, mungkin bisa dijawab. Iya, oke. Yang pertama Nur Widya ya, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu pada dua paradigma penelitian, kuantitatif dan kualitatif itu berbeda ya. Jadi dia memang biasanya masuk dalam pembahasan metode penelitian, tapi instrumen itu tersendiri ya. Nah, instrumen penelitian khusus untuk penelitian kualitatif, kalau kuantitatif instrumennya itu adalah angket ya, angket atau berupa tes, itu instrumen penelitian kuantitatif. Instrumen itu alat untuk mengumpulkan data. Ya, kalau penelitian kualitatif instrumennya itu human, peneliti itu sendiri. Jadi the researcher is the key instrument, yaitu paradigma penelitian kualitatif. Peneliti itu adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Ya, maka dalam memperoleh data-datanya itu wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Ya, jadi penelitian kualitatif itu instrumennya bukan wawancara, bukan angket, tetapi penelitinya itulah instrumennya. Ya, adapun cara untuk mendapatkan data yang melalui wawancara, melalui observasi partisipatif. Tapi instrumennya untuk penelitian kualitatif adalah the researcher atau peneliti sendiri. Makanya tantangan penelitian kualitatif itu sebenarnya lebih berat daripada penelitian kuantitatif.
Karena tadi yang dibahasakan oleh saudara moderator, penelitian kuantitatif hanya menguji teori, ya, hanya mencari pengaruh, ya, apakah ada pengaruh atau tidak. Kalau ada pengaruh, bagaimana pengaruhnya? Kalau tidak, bagaimana ketidakberpengaruhannya? Ya, apakah teori itu diterima atau tidak? Apakah HA-nya diterima atau tidak? Apakah hanornya ditolak atau seperti apa? Jadi kuantitatif itu hanya menguji teori, benar tidak teori itu, benar atau tidaknya teori itu. Nah, sementara penelitian kualitatif menemukan, justru menemukan teori atau ada hal baru yang ditemukan dari situ. Maka dalam penelitian kualitatif, peneliti itu instrumennya. Nah, kalau instrumen itu kan harus divalidasi, ya. Jadi angket-angket itu dalam penelitian kuantitatif harus divalidasi oleh ahli. Bagaimana cara memvalidasi? Peneliti yang memvalidasi adalah dirinya sendiri. Maka penelitian kualitatif lebih berat dari penelitian kuantitatif. Ya, cara untuk memvalidasi yaitu meningkatkan ketekunan. Peneliti itu harus menguasai teori, harus menguasai setting alamiah, ya, harus menguasai lokus penelitiannya, harus banyak membaca buku, karena tidak ada yang memvalidasi kecuali dirinya sendiri dan teman sejawat, ya, dan tentu ahli, ya, ahli. Jadi penelitian kualitatif itu biasanya lebih banyak ke fenomena sosial, kemudian kajian-kajian budaya, ya, kajian-kajian filsafat, kajian-kajian keagamaan yang sifatnya adalah analisis kualitatif, ya. Jadi instrumennya peneliti itu sendiri, ya. Tapi memang fenomenanya banyak mahasiswa yang memilih jalan kualitatif karena tidak memahami kuantitatif. Padahal sebenarnya, ya, kalau kita mau idealnya, kualitatif itu bukan hanya sekedar mengungkapkan hasil wawancara, hasil observasi, atau hasil dokumentasi, tetapi penelitian kualitatif itu baru bisa dikatakan berhasil apabila ada sesuatu yang baru yang ditemukan, ya, karena dia sifatnya itu tadi mengungkap sesuatu atau discovery sesuatu yang tidak terungkap selama ini. Jadi kepekaan atau kompetensi dari peneliti itu menjadi syarat mutlak, ya, dalam penelitian kualitatif. Nah, untuk S1 bisa saja, ya, bisa saja. Sekarang ini kan, ya, itu tadi efek daripada disrupsi informasi. Kemungkinan ada mahasiswa kita yang lebih paham dari dosennya, ya, karena dia menggeluti, ya, menggeluti, ya, karena dia betul-betul serius, dia betul-betul membaca, dia betul-betul telaten terhadap satu isu, ya, maka sangat mungkin, ya, sangat terbuka lebar bahwa S1 itu sangat bisa untuk penelitian kualitatif, ya. Saya kira begitu, saudara moderator. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, sangat antusias ya teman-teman pada malam hari ini terkait materi kita. Mungkin masih ada belum jam 10, ya, masih ada waktu, ya. Teman-teman sekalian bertanya terkait apa yang menjadi kendalanya masing-masing lah kalau bisa. Atau mungkin tadi yang bertanya masih ada tanggapan terkait, mungkin masih ada yang kurang jelas dari jawaban yang Bapak berikan. Bisa ditanggapi kembali. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya, kalau tidak ada, Oke, ya, kalau mungkin ya, nggak apa-apa, ini kan kita baru ketemu, ya. Nanti iya, Pak. sesi-sesi selanjutnya mungkin, ya, bisa lah kita sharing-sharing, ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin juga bisa secara pribadi, ya, kalau mungkin Bapak tidak ada Ya. kesibukan, kalau ada yang Oke. butuh konsul misalnya, meskipun Bapak bukan pembimbingnya, ya. Ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum diakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, Pak. Ya, apa deh?
closing statement. Oh, closing statement ya. Oh ya. Closing statementnya adalah jadikan forum ini sebagai publikasi ilmiah mahasiswa dalam rangka memantik diskursus akademik di kampus IAIN Parepare. Cukup. Oke. Tadi harapan dari Bapak ya terkait Forkim ini sendiri ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa secara legalitas juga diakui oleh teman-teman mahasiswa, oleh kampus itu sendiri, agar nanti ada forum tersendiri yang bisa menaungi mahasiswa terkait penulisan karya ilmiah. Itu harapan utama dari Bapak, dan semoga teman-teman mahasiswa ya, kita bisa saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan karya tulis ilmiah itu sendiri agar bisa dipublikasi ke jurnal-jurnal. Kalau bisa ke jurnal internasional ya harapannya. Oke, sebelum akhir perjumpaan kita pada malam hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dahulu. Kepada teman-teman sekalian, silakan dibuka kameranya semuanya. Melihat wajah gagah dan cantiknya ya. Silakan dibuka kameranya. Ada teman-teman semester akhir yang semangat mengajar kelulusannya juga, termasuk Ibu Ketua mungkin dan Wahyudin. Oke, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi senyum. Bebas. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sekalian pada malam hari ini atas partisipasinya. Semoga kita sehat-sehat semua sekalian. Bapak juga terima kasih banyak telah memberi kami ilmu pada malam hari ini, sehingga ada lagi wawasan baru yang bisa kami tangkap. Kalau ada yang kurang jelas nantinya dari teman-teman, termasuk saya akan menanyakan pribadi kepada Bapak itu sendiri ketika ada dari catatan-catatannya yang tidak dipahami. Semoga kita senantiasa bisa memperjuangkan karya tulis ilmiah agar senantiasa bisa menjadi penulis yang handal, bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Sekian dan terima kasih forum kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Fajar selaku moderator pada malam hari ini, dan Bapak juga selaku pemateri, pembina Forkim, ketua Forkim itu sendiri. Berterima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian, walau muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Ketua, saya ada agenda dulu. Saya izin. Ya, terima kasih juga. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Oke, sehat-sehat semuanya. Nanti saya kirimkan fotonya. Oke, siap-siap. Pengurus tinggal yang lain. Kalau Loita, pembubaran. Apa namanya? Mau rapat. Kita mau rapat kan ini kemarin ada saran dari, bukan saran sih, permintaan dari pembina, katanya divisi mau ditambah, yaitu divisi publikasi. Nah, tapi setelah saya bicara-bicara sama teman-teman yang lain, ditambah, tapi bukan 5 divisi, tetap 4. Dan apa namanya, itu divisi pengembangan kreativitas digabung dengan kewirausahaan. Kemudian divisi
jaringan digabung dengan publikasi. Begitu. Jadi teman-teman, kapan kiranya mau rapat untuk bahas ini? Halo? Sembarang di saya. Kalau saya semarin juga, Kak. Malam Rabu. Malam Rabu? Bagaimana? Ada opsi Bisa. dari Ilham. Wahyu ndak ikut jago PKD toh? Sudah mau saya PKD. Iya tahu. Iya, malam Rabu mi, balik di Alwasilah. Sembarang di saya emang ikut, Kak. Penting baik. Oke lah. Yang penting ada gorengan. Apa? Kopi gere. Kopi? Gorengan sama kopi. Gorengan? Nah, Oh, yang penting ada infak, ada gorengan. Iya, kasih begitu balik hari Selasa berarti. Toh, hari Selasa toh? Ilham? Selasa. iya. Jam Rapi kapan ngildem di situ? Apakah? Mubes tanggal 26. Hah? Mubes tanggal 26 LDM kayaknya. Raker, bukan mubes. Iya, Mubes tracker. Itu mi. Berarti hari Rabu. Tanggal 27. ya, bisa juga hari Selasa sore atau ya tergantung kesepakatannya teman-teman di sini. Ya, bagaimana? Selasa. Karisma, Intan, Yasin, Irma, Selasa Mutmainah. sore bisa itu. Selasa sore, Kakak. Rabu. Kalau saya bisa, Kak, karena masih di kampus Kakak juga, Kak. Rabu sore. Rabu sore toh? Kak. Hah? Sore. Iya, Rabu sore. Karena tidak ada mi yang kuliah toh. Iya, Kak. Jarang juga, Kak, karena kebanyakan final juga orang. Oke, paling Rabu sore. Oke, sudah mi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebek apa kakinya 2? Hilang. Nggak ada murus toh. Keluar mau. Bu Itu Enmi. penelitiannya. Jam Adanya. Ibu, masih ku rekor nih. Tunggu dulu, stop recording.